Halo teman-teman traveler di seluruh Indonesia. Berjumpa lagi di channel Smile for Fun. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang tempat-tempat wisata unik yang ada di berbagai belahan dunia. Penasaran? Yuk kita jalan-jalan. 1. Kawah Gas Darvaza atau Door to Hell. Kawah Gas Darvaza atau Door to Hell terletak di Derweze, Turkmenistan. Kawah gas ini memiliki luas total 5.350 meter persegi. Menurut ahli geologi Turkmen Anatoly Bushmakin, situs ini diidentifikasi oleh para insinyur Uni Soviet pada tahun 1971. Wilayah ini awalnya dianggap sebagai ladang minyak yang substansial. Para insinyur menyiapkan alat pengeboran dan operasi untuk mengetahui jumlah minyak yang tersedia di lokasi ini. Tidak lama setelah survei pendahuluan menemukan sebuah kantong gas alam, tanah di bawah alat pengeboran dan kem ambruk dan menjadi lubang besar yang lebar dan dalam. Khawatir gas beracun berbahaya yang dilepaskan dari kawah akan menyebar ke kota-kota terdekat, para insinyur berpikir bahwa cara terbaik untuk menghentikannya adalah dengan membakar habis gas tersebut. Sebelumnya diperkirakan gas tersebut akan terbakar habis dalam beberapa minggu, namun justru terus menyala selama lebih dari 4 dekade. Nama, pintu neraka, diberikan oleh penduduk setempat, mengacu pada api, lumpur mendidih, dan api oranye di dalam kawah besar tersebut yang memiliki diameter 70 meter atau 230 feet. Rentang titik panas tersebar di sebuah area dengan lebar 60 meter atau 200 feet hingga kedalaman sekitar 20 meter atau 66 feet. Kobaran nyala api pada Door to Hell ini tidak pernah berhenti padam, bahkan kobaran api dalam lubang magma ini ternyata dari tahun ke tahun semakin besar. Selama ini mungkin Anda hanya berimajinasi seperti apa neraka itu. Namun, jika Anda mau melihat gambaran neraka di dunia nyata, Anda bisa melihatnya di Door to Hell. Sejak tahun 2009, 50.000 wisatawan telah mengunjungi situs tersebut. Daerah di sekitarnya juga populer sebagai tempat berkemah padang pasir. 2. Pantai bercahaya Puerto Rico, Bioluminescent Bay. Pantai ini terletak di Bioluminescent Bay. Yang menarik dari pantai ini adalah fenomena alam laut bercahaya di pesisir Puerto Rico yang jika kita berada di sini, seolah-olah kita berada di tanah fantasi. Ini luar biasa, saat kita berenang di air seolah-olah lampu biru mengelilingi tubuh kita. Di malam yang gelap timbul cahaya yang begitu indah dari air laut, bayangkan sendiri betapa indahnya malam kita dengan berenang di pantai yang indah ini. Cahaya biru di pantai ini bukan buatan manusia atau limbah pabrik yang sengaja dibuang, tapi cahaya biru ini berasal dari jutaan mikroorganisme yang hidup di laut dan di pantai mereka sampai saat ini. Di malam hari akan bersinar sendiri dan cahayanya sangat menakjubkan hati. Jika Anda tertarik untuk berkunjung, silakan kunjungi daerah ini yang terletak di Puerto Rico. Negara ini adalah wilayah terorganisir di bawah naungan Amerika Serikat. Puerto Rico terletak di sebelah timur Republik Dominika di Karibia Timur Laut. Namun, Anda tidak disarankan untuk berenang atau snorkeling sepanjang tur. Biobay adalah kawasan yang dilindungi. Penting untuk menjaga alam agar masih bisa dinikmati anak cucu kita kelak. 3. Godafoss. Godafoss terletak di Islandia. Godafoss berarti tempat air terjun para dewa-dewi dalam kisah mitologi bangsa Nordik. Godafoss memiliki ketinggian 12 meter dengan lebar 30 meter. Pemandangan Godafoss ini sungguh menakjubkan dan membuat banyak orang yang tercengang melihatnya. Air terjun ini adalah air terjun paling populer di Islandia. Yang unik dari air terjun ini adalah kecantikannya dengan pemandangan aurora yang senantiasa menyelimutinya. Air terjun Godafoss ini memiliki akses yang mudah untuk dijangkau oleh wisatawan. Ada 2 sisi dari air terjun yang bisa kamu nikmati, yaitu sisi barat dan timur.
Jika kamu ingin menikmati pemandangan dan ingin mendapatkan view terbaik untuk foto air terjun Godafoss yang megah dan sungai yang mengalir di belakangnya, kamu bisa menuju sisi sebelah timur. Tapi kalau kamu ingin mencapai sisi tepian dari air terjunnya, kamu bisa menuju sebelah barat. Di saat musim dingin airnya sedikit membeku dan di sekitarnya juga diselimuti salju yang cukup tebal. 4. Gua Es Apostle. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, gua-gua laut yang spektakuler di Danau Superior di Apostle Island dapat diakses, karena suhu jatuh begitu rendah sehingga cukup untuk membekukan permukaan dan memungkinkan pengunjung untuk mendaki melintasi air beku menuju gua yang sebelumnya sulit untuk diakses ini. Di dalam gua menunggu sebuah negeri dongeng yang penuh dengan jarum-jarum es dan pemandangan spektakuler dari langit-langit gua, tebing, dan dasarnya berbentuk es. Langit guanya berbentuk runcing membeku, berwarna putih dan super dingin. Formasi berubah dari ruang ke ruang dan dari hari ke hari. Di musim-musim dingin tahun-tahun sebelumnya, suhu tidak cukup rendah seperti saat ini, karena di dalam gua, air-air di langit gua yang membeku, sering pecah dan runtuh di berbagai tempat, sehingga sangat membahayakan orang yang masuk ke dalam gua. Gua-gua yang belum dapat diakses sejak tahun 2009 diumumkan terbuka untuk umum pada tanggal 15 Januari kemarin. National Park Service berharap gua akan dapat diakses selama sekitar 6 minggu tapi sepenuhnya tergantung cuaca. Gua-gua ini kini menjadi daya tarik besar dan dalam 10 hari pertama diperkirakan 10.000 orang berbondong-bondong ke Mares Beach, dari mana gua dapat diakses setelah mendaki 1 mil, untuk mengamati formasi-formasi yang unik. Gua ini menjadi objek wisata yang harus dikunjungi oleh traveler dalam seumur hidup. 5. Fly Geyser atau Fly Range Geyser. Fly Geyser adalah sebuah geyser geotermal, pancuran sumber air panas yang terletak di Washoe County, Nevada. Lokasinya berjarak kira-kira 32 km dari Gerlach. Objek ini terlihat unik karena berwarna pelangi. Tingginya hanya 1,5 meter, tetapi jika diukur beserta gundukan tanah yang ada di bawahnya, air mancur panas ini memiliki tinggi total 3,7 meter. Fly Geyser sebenarnya bukan fenomena alam yang terbentuk secara alami. Awalnya geyser ini merupakan sumur yang sengaja digali pada tahun 1964 untuk mengeksplorasi sumber energi geotermal. Ketika sumur tersebut harus ditutup kembali, tampaknya upaya penutupan tersebut tidak berjalan dengan baik. Sumur itu mulai menyemburkan mineral terus-menerus. Mineral tersebut menumpuk di sekitar geyser dan akhirnya mengendap menjadi gundukan travertin yang terus berkembang. Lama-kelamaan geyser tersebut mulai memancarkan air. Semburannya bisa mencapai 1,5 meter. Tanah di sekitar geyser tersebut membentuk terasering. Ada sekitar 30-40 terasering yang terisi air dari geyser, hingga berubah menjadi puluhan kolam kecil yang mengelilingi Fly Geyser. Berkat kandungan mineral yang tinggi dan beraneka ragam, akhirnya Fly Geyser menjadi tempat berkembang biak sejumlah ganggang yang tubuhnya mengeluarkan pigmen warna. Ganggang-ganggang itulah yang menimbulkan warna merah, kuning, hijau, dan oranye pada tumpukan bukit artifisial Fly Geyser. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang tempat-tempat wisata unik yang ada di dunia. Semoga teman-teman traveler bisa mengunjungi salah satu dari beberapa tempat itu ya. Jangan lupa like, subscribe dan berikan komentar teman-teman agar channel Smile for Fun ini dapat terus memberikan informasi-informasi menarik tentang dunia wisata. Sampai jumpa lagi.